Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam tema membangun sistem keluarga yang sehat dan berfungsi. Ini adalah sebuah pengajaran bagaimana kita membangun rumah tangga yang sesuai dengan aturan yang Tuhan tetapkan. Mari kita memohon berkat Tuhan sebelumnya. Bapa di sorga, kami memohon penjelasan daripada-Mu, sehingga tiap-tiap orang yang mendengar renungan ini akan Tuhan ubahkan pribadinya dan rumah tangganya sesuai dengan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara melihat bagian ini, bagaimana membangun sistem keluarga yang sehat dan berfungsi. Diawali dengan kesatuan hati dari dua orang, pria dan wanita. Di dalam Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berdiri atau berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Sebuah gambaran bangunan rumah tangga yang sehat digambarkan di dalam Mazmur 127, bahwa keterlibatan Tuhan mutlak diperlukan di sana, dan ketaatan manusia diperlukan sehingga menerima hasil. Nah, diawali dengan komitmen dua orang yang dengan sehati memadu cinta dan mengikat janji, mengucapkan sumpah setia sampai maut menceraikan. Saya gambarkan dalam denah ini sebagai jantung yang ada di tengah-tengah. Saudara lihat gambar itu nomor satu dan nomor satu, itu yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19-20, sebentar kita akan melihat firman itu. Tapi sebelumnya kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Bagaimana awal mula manusia itu diciptakan, dan bagaimana Allah memberikan satu pernyataan. Ketika Adam diciptakan,
Adam dicipta sendiri, belum bersama Hawa. Dan kepada Adam diberikan segala perintah maupun larangan ketika tinggal di Taman Eden. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu itu. Semua ciptaan yang lain aku taruh di bawah kepemerintahanmu. Dan ketika itu Tuhan pada hari yang ke-6 juga Tuhan menciptakan binatang dari tanah liat. Dan langsung hidup. Pada hari sebelumnya Allah juga menciptakan binatang tapi dengan berfirman. Tetapi pada hari ke-6 dia menciptakan binatang-binatang buas, binatang liar itu dan dari tanah liat. Lalu meminta Adam memberi nama. Tapi dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Barulah kemudian Hawa dicipta. Diambil dari tulang rusuk Adam, diambil dari daging Adam, lalu dihantar kepada Adam. Dan inilah firman yang dikeluarkan oleh Tuhan ketika Hawa dicipta. Jadi ketika Hawa diantarkan ke hadapan Adam, Adam katakan begini, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi kalau menyebut perempuan itu artinya diambil dari laki-laki. Sebab itu kata Tuhan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi penyatuan suami istri adalah penyatuan dari dua orang menjadi satu. Yang memang tadi asalnya satu. Dasar pertama yang harus diingat dalam membangun rumah tangga, harus adanya kesatuan hati. Karena di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19 dan 20 itu memberikan kepada kita power ya, dari sebuah kesatuan hati. Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, dahsyatnya kuasa persatuan. Prinsip kesatuan dalam membangun sistem keluarga yang sehat dan berfungsi harus diingat yang pertama-tama. Dan betapa setan mau merusak kesatuan ini dengan cara apapun. Saudara perhatikan keluarga saudara. Apakah suami istri masih ada kesatuan? Ada kesepakatan? Ada kesehatian? Kalau di sini sudah tidak ada kesepakatan, tidak ada kesatuan, bertobat. Kalau tidak, hancur rumah tangga saudara. Saudara menyalahi aturan, tatanan, peraturan dari arsitek agung rumah tangga. Juga disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 6. Ketika Tuhan memerintahkan agar manusia berpencar memenuhi bumi, manusia malah tidak mau berpencar. Mereka mau bersatu. Mereka mau membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Untuk apa? Untuk mencari nama. Dan Tuhan tidak berkenan. Tapi Tuhan mengungkapkan kuasa dari persatuan itu dalam kitab Kejadian. Kuasa atau power yang dihasilkan dari sebuah kesatuan di dalam kehidupan manusia itu dahsyat. Mari saya membacakan saudara Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan memberikan statement ini. Dalam kesatuan hati, semua rencana tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Mau rencana baik, mau rencana jahat.
rencana mendirikan Menara Babel itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan kacaukan kesatuan mereka dengan memberi berbagai-bagai bahasa. Sehingga tidak terjadi menara itu. Kalau bahasa itu tidak dikacaukan, menara itu jadi, saudara. Kuasa kesatuan itu dahsyat. Nah, mari kita melihat kuasa kesatuan ini dari sisi positif. Untuk membangun keluarga. Jangan saudara sendiri sebagai suami atau sebagai istri mau menghancurkan rumah tanggamu sendiri dengan tanganmu. Dengan mengucapkan kata-kata, cerai saja, sudah tidak cocok. Kata-kata cerai itu tidak boleh diucapkan dalam hidup rumah tangga. Itu harus dicabut dari kamus rumah tangga. Dan kalau sudah saudara mengucapkan kata-kata itu, minta ampun sama Tuhan. Sebaliknya, manage, tata kesatuan hati itu. Mana yang tidak mau bersatu hati, Tuhan akan hajar. Jadi 2 ayat yang menandai prinsip kesatuan harus saudara pelihara. Sekali lagi kita baca bersama-sama di dalam Matius. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, janji Tuhan ya dan amin. Jika Tuhan hadir, pasti jawaban doa hadir di situ. Nah, secara lengkap inilah membangun sistem keluarga yang berfungsi. Kita baru belajar bagian yang pertama. Besok kita lanjutkan dengan bagian yang kedua. Ini sebuah pelajaran. Apa kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Pertama, suami dan istri yang sudah mengucapkan janji pernikahan di hadapan Tuhan harus wajib memelihara janji itu dalam kesatuan hati yang benar. Dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Jangan ambil keputusan sendiri-sendiri, nanti menyesal di belakang. Yang kedua, jangan melanggar aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Dasar kesatuan adalah Kejadian 2 ayat 24. Firman Allah dipercayakan pada Adam sebelum Hawa dicipta. Jadi laki-laki harus wajib tahu firman Tuhan sehingga bisa mengajar pengajaran kepada istrinya. Dan Mazmur 127 memberi penekanan kepada kita. Sia-sia kita membangun rumah kalau Tuhan tidak dilibatkan. Sia-sia kita bekerja kalau Tuhan tidak dilibatkan. Dari Tuhan juga kita mendapat keturunan. Dari Tuhan juga kita akan mendapatkan keturunan yang akan berhasil. Mereka bagikan anak panah. Yang ketiga, alami dan nikmati kuasa kesatuan di dalam Matius tadi. Dan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 6. Kedua firman Tuhan ini ya dan amin. Marilah mulai hari ini ingat kembali janji nikah saudara. Dan pelihara kesatuan itu. Apapun yang menghadangnya. Kalau saudara mau pernikahan saudara diselamatkan, terselamatkan, ikuti aturan-aturan firman Tuhan. Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh kepada orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda? Ia sudah lumpuh 38 tahun lamanya. Dan dia mengeluh, tidak ada orang yang menolong aku. Setiap kali airnya berguncang, orang lain sudah turun. Tuhan datang sekarang ke hadapannya dan bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara, melalui renungan ini Tuhan datang ke hadapan saudara dan keluarga saudara. Maukah keluargamu sembuh? Jika mau, angkat tilammu. Jika mau, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengangkat tilam bagi orang lumpuh itu mustahil. Tetapi kalau mau sembuh, angkat. Dan ketika dia angkat, sembuhlah dia. Dan Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jangan ulangi lagi kebodohan itu. Inilah renungan atau pengajaran tentang membangun keluarga pada hari ini bagian yang pertama.
Kita akan lanjutkan besok. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, meteraikan sabdamu. Hamba rindu tiap-tiap rumah tangga diperbaiki sesuai dengan aturan yang Tuhan tetapkan. Kalau ada suami yang melanggar aturan, istri yang melanggar aturan, biarlah melalui firman ini Tuhan menegur dan menegakkan mereka. Memulihkan, menyembuhkan seperti orang lumpuh di Bethesda itu. Terima kasih Tuhan. Tiap-tiap rumah tangga yang mendengar renungan ini dipulihkan, disehatkan, disembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.